Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai usaha energi. Ya, langsung saja. Usaha itu didefinisikan sebagai hasil kali perpindahan, ya. Hasil kali perpindahan dengan komponen gaya, ya, dengan gaya yang sejajar dengan perpindahan Nah, jadi kalau misalnya digambarkan ada benda dikasih gaya F, lalu dia berpindah, ya, ini ya, bendanya sejauh S, dimana perpindahannya sejajar dengan gaya. Maka ini dibuat persamaannya W, simbol dari usaha, ya, F kali S, ya. W sama dengan usaha, satuannya joule, F gaya, satuannya Newton, dan S sama dengan perpindahan, satuannya meter. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dia gayanya membentuk sudut, ya, F membentuk sudut dengan theta, ya. Dia tidak sejajar, maka harus kita buat sejajar, ya. Oke, sebelumnya lihat kemari. Ini segitiga Pythagoras dulu yang kelas 3 SMP kita pelajari. Kalau di sini sumbu Y, sini sumbu X, sini R, maka kita buat R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau menggunakan dengan aturan sinus, ya, kita buat di sini sudutnya, maka aturannya di depan sudut sumbu Y, yang mengapit sudut sumbu X, dan bidang miringnya R. Nah, jadi kalau dia sin theta sudutnya, ya, untuk sudutnya sin theta sama dengan Y per R. Kalau cos theta itu X per R. Nah, ini mencari Y sama dengan R kali sin, dan ini untuk mencari X ialah R cos. Nah, kalau ini kita misalkan sudut theta, bidang miringnya F, maka bagian yang mengapit sudut itu sumbu X. Berarti di sini sumbu X-nya apa? R cos. Berarti sini ialah F cos, gitu. Maka rumusnya untuk ini W sama dengan F cos kali S, ya. Baik. Lalu bagaimana kalau misalnya bendanya ditarik dengan gaya yang banyak, ya? Ada F1, ya, ada F2 membentuk sudut theta, lalu ada F yang bertolak belakang, ya, F3, ada ke atas F4. Maka untuk ini masing-masing kan ada usahanya. W1, ya, misalnya pindah sejauh S, kan, F1 kali S, kan gitu. W2 F2 cos
kali S. W3, nah ini ke atas ini ya. Kalau ke atas dia, tadi kita ingat sini kalau di atas berarti sumbu Y. Sumbu Y apa? R sin. Berarti F3, F4, 4 ya. Sin kali S. Dan ke belakang W3 F3 kali S. Karena dia sejajar, ada cosnya. Nah, karena benda bergerak ke horizontal, tidak vertikal, otomatis pergerakan ke atas 0. Jadi ini sama dengan 0. Sehingga nggak dihitung. Sehingga W totalnya adalah W1 tambah W2 kurang W3. Kenapa dikurang W3? Karena F-nya ke kiri. Nah, kalau kita anggap ke kanan positif, maka ke kiri negatif. Jadi W totalnya ya F1 tambah F2 cos kurang F3 kali S. Ya, kira-kira begitu. Jadi anak sekalian, inilah teori singkat tentang usaha. Baik, kita buat contoh 1 ya. Misalnya ada sebuah benda ya ditarik dengan gaya F 50 Newton, maka berpindah sejauh S 2 meter. Berapa usahanya? Usahanya tinggal kita masukkan ke persamaan F kali S ya. 50 kali 2 sama dengan 100 Joule ya. Kalau ada benda yang ditarik dengan gaya F 100 Newton membentuk sudut 30 ya. Jadi dia F cos 30 berpindah sejauh S 2 meter. Nah, berapa cos 30? Cos 30 dalam adalah salah satu dari sudut istimewa yang hasilnya ya kan setengah akar 3. Ya, nanti kita akan bahas mengenai istimewa. Maka W sama dengan F cos 30 kali S. Berarti 100 kali setengah akar 3 kali 2. Ini habis, yaitu 100 akar 3 Joule. Ya, nggak perlu kita uraikan yang setengah akar 3, tapi cukup kita buat 100 akar 3. Nah, lalu bagaimana kalau kita buat ini ya? Ini ada F sama dengan 70 Newton. Ini sudutnya 45. F-nya 40 Newton. Lalu ini ya, F3, ini F1, F2, F3, ini 80 Newton berlawanan. Maka kita bisa buat ya W total W1 untuk F1 tambah W2 berarti kurang W3. Berarti W1 F1 kali S tambah F2 cos 45 kurang F3 ya. Ini kali S nih lupa. Ini kali S. Sehingga untuk keterangan
cos 45 itu dia hasilnya setengah akar 2 ya. Baik, kita masukkan hasilnya 70. Ini kita anggaplah S nya 2 meter ya, sehingga 70 kali 2 tambah 40 kali setengah akar 2 kali S kali 2 kurang F3 80 kali 2 ya. Ini 140 tambah ini habis ya, 40 akar 2 kurang 80 kurang 160 ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ada bilangan yang ini ya, bilangan yang tidak bisa kita bagi atau kita uraikan karena kita kan tidak menggunakan kalkulator ya akarnya. Jadi 180 kurang 160 jadi minus 20 tambah 40 akar 2 ya. Seharusnya sampai di sini aja ya penguraiannya. Tapi kalau kita menggunakan nanti kalkulator, akar 2 ini berapa kalikan 40 dikurang 20, nanti hasilnya akan diketahui. Baiklah sekalian, satu pertanyaan lagi. Kalau seandainya kita memberikan kita dorong dengan gaya F, tapi benda tidak berpindah ya, F nya misalnya 1000 Newton, benda tidak berpindah, maka dikatakan karena S nya 0, W F kali S ya, 1000 kali 0 hasilnya 0, atau benda diam ya, sama dengan benda diam. Baik, demikian saja mengenai usaha. Kita lanjutkan dengan energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan melakukan usaha ya, kemampuan melakukan usaha. Energi bagi dua, yaitu yang kita pelajari ada dua ya, yaitu energi potensial ya. Energi potensial ini selalu berhubungan dengan ketinggian ya. Jadi dia EP sama dengan mGh, ini rumusnya, dan selalu H itu ketinggian. Bila ada benda yang atau kamu menaik pada ketinggian tertentu dari permukaan bumi, berarti kita mempunyai energi potensial. Makin tinggi makin besar energi potensialnya. Jadi ini berhubungan dengan tinggi dari permukaan bumi. M itu massa, kilogram, dan G gravitasi. Gravitasi ini nilainya 10 meter per detik kuadrat. Sebenarnya 9,8, tapi dikenakan menjadi 10, memudahkan perhitungan. Dan EP energi potensial, satuannya joule. Baik, itu dia energi potensial. Lalu yang kedua ya, energi kinetik. Energi kinetik ini persamaannya EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini selalu dihubungkan dengan V atau kecepatan. Nah, benda yang mempunyai kecepatan tentu dia mempunyai energi kinetik. Kalau benda yang diam, EK-nya atau energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi memang dia kuncinya di V
Kalau V-nya besar, besarlah EK-nya. Kalau V-nya kecil, kecillah EK-nya. Kalau V-nya 0, maka EK-nya 0. Sementara energi potensial tergantung pada H, ketinggian. Semakin tinggi dari permukaan bumi, makin besar EP-nya. Kalau dia rendah atau kecil EP-nya, maka kecil H-nya, maka energi potensial juga kecil. Nah, inilah dia energi. Nah, kemudian kita akan membahas berikut hubungan usaha dengan energi potensial dan kinetik ya. Ini Pak ringkas saja ya, dimana W ya, usaha itu sama dengan perubahan EP, jadi atau W sama dengan delta EP ya, atau W sama dengan EP itu kan MGH kan, jadi dia EP 2 kurang EP 1 atau MG H2 kurang H1 W gitu. Ini rumusnya. Nah, ini khusus ya, kalau misalnya bendanya dilempar ke atas ya, berarti tingginya kan mula-mula kan H-nya kan 0, H1 nya sampai di atas ini kan H2, jadi tidak sama dengan 0 atau punya ketinggian, maka kita akan rumus seperti ini. Tapi kalau benda yang jatuh ke bawah kan H1 nya kan mula-mula kan tidak sama dengan 0 atau dia punya harga. Ketika sampai di bawah H2 kan 0, ini H1 ya, kan 0 kurang nilai tertentu. Nah, jadi untuk biar dia tidak negatif, maka untuk yang dari di atas ya jatuh ke bawah itu dia dibuat rumusnya W sama dengan MG H1 kurang H2. Ini untuk yang jatuh ya, jatuh ini yang dilempar ke atas, lempar ke atas atau dari bawah ke atas. Inilah persamaan hubungan antara energi usaha dengan energi perubahan energi potensial. Baik, kita lanjut dengan energi kinetik. Kemudian sekarang kita teruskan usaha dan perubahan energi kinetik. Ya, usaha rumusnya sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi W sama dengan EK2 kurang EK1 sama dengan setengah MV2 kuadrat kurang setengah MV1 kuadrat, atau kalau disingkat setengah M V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Ini W ya, W. Ini hubungannya. Jadi nanti kita gunakan dalam menghitung perubahan energi kinetik, usaha karena perubahan energi kinetik. Ini yang kedua ya, kedua. Lalu yang ketiga, usaha dan
perubahan ya energi mekanik ya, atau W sama dengan delta EM ini ya. Dan kita tahu bahwasanya energi mekanik itu ialah perpaduan daripada energi potensial tambah energi kinetik. Nah, jadi W sama dengan EM2 kurang EM1. Nah, ini merupakan apa ya namanya, prinsip hukum kekalahan energi mekanik. Ini apa bunyinya? Jika ya tidak ada gaya luar yang bekerja, pada suatu benda, maka energi mekanik benda selalu konstan. Jadi W sama dengan EM2 kurang EM1. W itu kan F kali S ya, M2 kurang EM1. Nah, jika ininya 0, tidak ada gaya luar yang bekerja, maka 0 sama dengan EM2 kurang EM1. Pindah kemari, minus EM2 dengan minus EM1 dibuang, sehingga dia EP2 tambah EK2 sama dengan EP1 tambah EK1. Ya, ini dia hukum kekekalan energi mekanik ya. Dan menggunakan hukum ini kita akan lebih mudah dalam membahas soal-soal yang sulit bila menggunakan baik, kita akan bahas satu contoh atau satu soal yang merupakan tugas yang kemarin Bapak berikan sama kalian. Kita baca sama-sama. Sebuah tongkat panjangnya 40 cm berdiri tegak di atas permukaan tanah. Nah, tongkat tersebut dijatuhi martil 10 kg dari ketinggian 50 cm di atas ujungnya. Bila gaya tahan rata-rata 10⁻³ atau 1000 Newton, maksudnya gaya tahan tanah menahan gitu. Banyak tumbukan terhadap tongkat agar menjadi rata dengan permukaan adalah, nah ini pertanyaannya, berapa pukulan agar tongkat rata dengan permukaan tanah? Baik, kita jawab. Baik, diketahui ya, kita buat sketnya. Ini tanahnya, lalu ini tongkat ya. Tongkatnya itu dia simbol kita buat S ya, 40 cm ya. Di sini ada martil atau apa namanya ya, martil ya, martil ini gini ya. Ini ditokok, ini tingginya H 50 cm. Lalu ada gaya tahan permukaan tanah F 1000 Newton. Ya, itu yang diketahui. Sementara
martil ini punya massa 10 kg. Dan kalau nggak disebutkan dalam soal tentang gravitasi, maka otomatis gravitasi itu dia nilainya 10 meter per detik kuadrat. Ya, ini karena dia kan konstanta. Maka di sini hubungan ini ya, ini S jaraknya, ini tinggi yang dipukulkan. Jadi bisa dibuat W, karena dia ada ketinggian, yaitu W dengan perubahan energi potensial atau EP. Ya, EP. Kenapa kita buat tidak punya pakai delta EP? Bisa aja ya, W sama dengan EP2 kurang EP1. Karena dia dari atas ke bawah, berarti kita buat ini EP1, ini EP2. Atau MG H1 kurang H2. Ya. Mana hanya karena ini tingginya, berarti di sini. Bukan di tanah ya, di sini. Ini H1, ini H2. Sini H2, ini H1. Jatuh ke bawah kan. Maka karena ininya 0, ya, nanti dia menjadi MGH. W sama dengan MGH. W ya, W. Maka F kali S sama dengan MGH. Ya. Nah, dalam rumus ini yang dicari itu ialah H. Jadi S ini ketinggian yang harus dimasukkan ke dalam tanah. Berapa kali pukulan? Berarti S bukan ini ya yang kita cari, tapi S hasil pukulannya gitu. Maka S sama dengan MGH per F gitu ya. Jadi 10 kali 10, hanya H ini ketinggian, 0,5 ubah ke meter per F 1000. Ya, ini habis 50 per 1000. Ya, 5 per 100 berapa? 0,05 meter atau 5 cm. Senti ya. Jadi sekali pukul dia 5 cm. Berarti kalau dia dibuat berapa kali pukul biar 40 cm ini ya, biar 40 cm ini amblas ya, rata dengan permukaan tanah. Ini kan pukul N-nya sama dengan 1. Jadi N pukulan sama dengan 40 per 5. Ya, 8 kali pukul gitu. Atau kita gunakan dengan cara kedua. Cara kedua dengan memahami bahwasanya rumusnya sama ya. W ini EP, energi potensial yang kita berikan. Berapa kali EP ya? Kan ini kan EP itu kan pukulannya gitu. Maka N W per EP, berarti F kali S per MGH. Nah, ini baru kita masukkan harga S-nya ya. 1000 kali 0,4, 40 cm ubah ke meter, 10 kali 10, 50 cm, berarti 0,5. Ini habis, ini habis 10 kali 4, 40 per 5, sama kan? 8 kali. Nah, boleh kamu gunakan cara pertama, boleh kamu gunakan cara kedua. Ini cara pertama, ini cara kedua. Tinggal mana yang paling mudah lah. Oke, demikian saja.